Bukan sekedar besar, gede, ataupun jumbo, tapi langsung megalodon foodies. Yes, ini dia shawarma viral yang jadi primadonanya warga Bogor. Seraksasa itu guys, karena ukurannya gak main-main, 2 kg per porsi. Wih, wadidaw. Shawarma 2 kilo ini tuh aslinya nggak ada di daftar menu foodies. Katanya sih buat yang tahu-tahu aja. Jadi buat yang pengen mesen bilang aja ya, kebab megalodonnya 1 mang, dijamin kaget itu. Nggak cuma populer karena size-nya yang bikin geleng-geleng, tapi rasanya juga beda nih ketimbang kebab-kebab lainnya. Konon resepnya dibawa langsung dari Timur Tengah. Secara ownernya adalah mantan chef yang pernah kerja di Arab Saudi bertahun-tahun. Wih. Foodies tuh lihat, ternyata ini kebabnya super besar. Yang besar gede banget, yang kecil juga gede banget. Ayo, kita langsung makan, kita bungkus nih, let's go! Pakai acara dibungkus segala nggak tuh? Foodies tahu nggak Rizal tuh mau makan di mana? Pokoknya tuh Bogor banget lah. Foodies, akhirnya lihat kebab yang aku beli tadi dibawa ke sini. Aku sekarang lagi mau jalan-jalan di Kebun Raya Bogor, Foodies. Pengen niis, pengen healing gitu, Foodies. Asik, piknik cantik sambil menikmati udara segar dengan pemandangan hijau. Wah, healing abis ya kan? Mentang-mentang ukurannya kiloan, shawarmanya dipakai untuk ala-ala fitness ya, say. 1, 2, 1, 2. Foodies, saatnya kita makan kebab super besar ini. Tuh, lihat, ukurannya 2 kilo loh, Foodies. Tapi aku nggak mau sendiri karena aku akan bagi kebab-kebab ini untuk kakak-kakak yang ada di sini, teman baruku, Foodies. Nih, Kak. Ukuran boleh beda, tapi isinya tetap sama kok. Ada kentang goreng, kebab, shawarma ayam, dan juga sapi. Biasanya kan kita kalau makan kebab itu, Foodies, slicing daging itu kan kecil-kecil kayak gitu ya, Foodies. Aku mau nunjukin sesuatu sama Foodies sangat luar biasa. Nih, dagingnya aja segede ini, Foodies. Tuh, gede banget. Potongan dagingnya beneran berlimpah ruah, Foodies. Yang bikin makin spesial saus tumnya, Foodies. Saus tradisional khas Timur Tengah ini teksturnya mirip mayones tapi kuat aroma bawang putihnya. Kakak, ngomong-ngomong, ini enak nggak? Yang bikin enak apa? Dagingnya tebal. Dagingnya tebal. Berasa. Kamu? Bikin lagi ya? Kayaknya porsi kecil aja bisa buat 2 orang tuh ya. Apa kabar si megalodon yang dimakan Rizal, Foodies? Ampun. Foodies, aku lupa mau nunjukin nih. Kalau perbandingan antara kebab yang super besar ini dan yang kecil, yang katanya kecil ini tuh, lihat, Foodies. Bedanya kayak gini. Ini tuh bisa 2, 3, 4, atau 6, atau 5 kali dari yang kecil. Tuh, lihat banget. Wah, udahlah bukan sebesar lengan orang dewasa lagi ini, Foodies ya, tapi lebih ke lengan binaragawan, em. Jangan heran kalau pelanggannya ngefans banget sama shawarma kebab yang satu ini. Dari awalnya cuma jualan 3 kg daging, sekarang lebih dari 100 kg ludes dalam sehari. Dahsyat. Kak, tahu nggak harga dari kebab ini berapa? Hah? 30, 50, 50. Foodies, ternyata mereka menilai kalau harga ini tuh kebab itu 50.000, padahal enggak, ini tuh cuma 25.000 aja, Foodies. Murah kan?
Gasnya yang langsung deh ya, warungnya ada di daerah Empang, Kota Bogor. Mau dimakan langsung atau buat bekal piknik di kebun raya kayak Rizal? Boleh banget foodies, sip, happy weekend! Foodies, mau tahu makanan yang lebih mantep, lebih besar, lebih oke lagi? Makanya saksikan terus Makan Receh. Menu receh tapi rasa gak recehan! Pedes banget tapi mantep. Oh my god. Foodies melek langsung. Foodies kurang lebih begitu tuh ekspresinya ya kalau makan sambal seruit juara di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pedesnya mah dijamin bikin kaget sebadan-badan foodies. Warung yang belum 1 tahun jualan ini emang selalu bikin sambal seruit dadakan. Bikinnya pakai bawang merah, terasi bakar, cabai rawit merah, oren ijo, garam, gula, jeruk nipis, dan tentunya tomat rampai khas Lampung. Nah, nguleknya ini juga manual foodies dan langsung di depan pembeli. Lumayan lah ya, ada tontonan gratis. Makin jelas makan di sini karena sambal seruitnya ini gratis sepuasnya, plus free sayur asem dan sambal goreng. Asal makannya di tempat ya foodies. Foodies, lala. Wow, aku simpen ya. Wah, aku kayak habis nge-gym nih. Ini spesial ya hari ini soalnya aku makannya nggak di piring tapi langsung di atas cobek. Lihat nih, lauknya sudah tersedia lengkap dan benar-benar bikin kan. Coba ya, foodies, aku kasih lihat sama kalian. Di sini ada ayam kalasan, nila goreng, tahu, terong, dan ini dia khas dari Eropa ya, pete. Kayaknya si ibu juga nggak fokus nih gara-gara kepedesan ya Cik. Maka sambal seruit di cobek itu emang bikin nambah-nambah sedapnya ya foodies. Dan meski namanya warung sambal khas Lampung, tapi perlawakan di sini selera Nusantara banget. Ada ayam kalasan, aneka ikan goreng, ikan asin, sate-satean, lalapan, wah pokoknya komplit ya foodies. Ini terang banget. Tadi gelap. Ya ampun. Ya ampun, aku salah sasaran. Kirain aku ya. Ternyata pedas banget. Ini pedasnya levelnya kalau 1 sampai 1000. Ini 900. Bu, pedas ini deh kayaknya daripada omongan netizen. Tapi yang aku rasain di sini ada asamnya. Karena asamnya itu dari tomat. Tomatnya itu dari tomatnya itu dia dari Lampung. Emang dia jangan main-main sama sambal seruit yang satu ini. Meski udah pakai tomat rampai yang melimpah tapi pedasnya tetap bikin meringis. Ada asam dari jeruk nipis dan juga tomat bikin sambalnya ini seger dan nagih. Pantes deh ya kayaknya orang pada nggak kapok tuh foodies. Tuh lihat aja pengunjungnya rame pol guys. Sip, sekarang kita icip yuk ayam kalasannya kali ya biar pedasnya rada reda nih. Oh, kelihatannya empuk karena tuh ini dagingnya langsung lepas dari tulangnya foodies. Tuh, kenapa seempuk ini? Karena dia diungkapnya itu 1 jam. Ih, lama juga dia didieminnya ya. Apa nggak bete dia didiemin lama? Enggak dong, jadinya malah empuk. Tuh, coba foodies. Nih ya, aku mau coba belah. Tuh. Wah, kelihatan kan? Nih, foodies lihat nggak nih dagingnya masih agak merah. Ini bukan merah karena nggak matang, tapi ini tuh karena bumbu yang benar-benar meresap dengan sangat baik ke dalam dagingnya. Sekarang aku mau cobain ya. Nih. Oh my god. Dia kan dipanggang terus pakai kecap. Dan rasa kecapnya enak banget, foodies, meresap.
bener-bener nyatu, rasanya gurih, dagingnya jadi lembut karena diungapnya tadi 1 jam. Ayam kalasan di sini dibuat kayak baceman gitu. Dimasaknya lama dengan api kecil pakai kecap dan juga gula Jawa. Bikin manis yang ngeresep banget sampai ke tulang. Plus empuknya itu sih bener-bener ampiuk. Dicocol sambal seruit bisa kali ini cik. Asli sih. Tuh aku giniin lagi. Nih, manis campur pedas. Manis asam gurih. Enak rasanya. Fales ya. Oke. Nah, berarti kalau pakai ayam, pakai sambal tuh segitu aja, jadi cukup. Jadi dinikmatinnya juga tetap enak gitu dinikmatinnya. Nice. Makan ayam kalasan bareng sama sambal surit ini kayak seru bingo ya foodies. Tapi masih ada ikan nila nih, kita takis dong, cus. Gurih. Foodies biasanya yang ini tuh bisa dimakan juga loh. Ya, aku makan ya. Kedengeran nggak? Tuh, itu tulang ikan foodies, tapi bisa dimakan, bisa ditelan dengan sempurna. Asinnya pas, nggak keasinan, terus dia nggak bau tanah loh foodies. Wow. Ikan nila pesanan Cika ini di request goreng kering foodies, makanya crispy banget sampai ke tulang-tulangnya. Dan dagingnya nggak bau tanah ya, karena sudah dimarinasi pakai daun jeruk, jadinya tuh kayak tuh mantul semuanya. Kata ibu gimana rasa ikan nilanya? Enak, Berasa lumpur. Gurih nggak ya ikan nilanya? Gurih. Kalau ibu makan apa? Ayam kalasan, yang bakar. Iya. Rasanya gimana? Manis, pedas. Salfok ya jika ketemu Besti di sini. Bahkan sambal surit ini emang cocoknya pakai lauk goreng foodies atau lalapan. Pedesnya tuh makin berasa banget di lidah. Apalagi harga tiap menu di sini tuh Mursida Bambang mulai dari 3 ribuan aja. Makin nagih nggak sih buat mampir nih foodies? Oke foodies, buat foodies semua yang mau cobain sambal khas Lampung yang benar-benar otentik dan pilihan menunya juga banyak, kalian bisa langsung datang ke sini. Ini adalah sambal seruit juara khas Lampung yang ada di Pondok Bambu, BKT ya Bu ya. Suka kesini Bu? Nah, foodies diajakin ke sini sama Ibu nih, soalnya Ibu ini lagi ulang tahun, nanti ditraktir. Pokoknya foodies ini benar-benar juara banget dan pol enaknya. Ingat ya foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lihat, kuahnya banyak banget di dalam, teksturnya lembut gitu ya. Wih, masih jam 7 pagi tapi antriannya udah berkelok-kelok panjang, padahal tokonya aja belum buka. Waduh. Tapi jangan heran juga sih, toko donat di Bilangan Braga ini tuh emang lagi hype banget di jagat sosmed. Foodies ada yang pernah ngantri di sini belum? Pernah nggak nyobain sebelumnya datang ke Subur Jaya Toko Donat ini? Aku sih belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau tetehnya? Sama, baru mau coba. Oh, ini tuh baru mau coba. Jadi tahu ada toko donat ini dari mana? Sosial media sih. Sosial media. Teteh juga? Oh, sama. Iya, katanya ada beberapa menu yang enak.
Oh. Nah, makanya penasaran kan? Penasaran. Teteh asli Bandung. Oh, Bandung juga ya, tapi ikutan ke FOMO-an ini kan biasanya luar kota loh yang suka FOMO ya. Ya udah kita sama-sama ikutan ngantri bareng aja ya, Teh. Oke. Tau nggak? Psst, bisik-bisik tetangga, katanya para pembeli rela antri berjam-jam loh foodies. Makin heboh nih, cuma kisaran 2 jam setelah toko buka, donat-donatnya udah ludes aja diborong. Mantep banget sih. Foodies, nah sekarang udah jam 8:30 dan sekarang antriannya udah berjalan, artinya tokonya udah buka. Yuk! Sip lah, 15 menit sebelum dibuka akan ada staff yang keliling untuk memastikan pesanan. So, pas sampai antrean depan nih, benar-benar cuma transaksi dan pengambilan aja. Cakep. Makasih. Nah foodies, karena peminatnya membludak, satu orang dibatasi hanya bisa membeli maksimal 6 pieces ya. Adil nih, biar semua yang antri pada kebagian. Foodies, ini dia donat yang dari tadi aku udah tunggu-tunggu, dan ini adalah varian yang vanilla fla. Udah lihat. Flanya banyak banget di dalam. Ini dia satu dari belasan varian donat yang paling gampang sold out. Oh ya, karena isiannya krim, fla vanilla ini kudu gercep dimakan foodies maksimal 1 jam ya setelah pembelian. Ternyata donatnya itu beda sama donat-donat yang biasa ya. Jadi dia itu teksturnya lembut gitu ya. Terus juga nggak terlalu manis. Poinnya itu sih, kayaknya nggak terlalu manis. Flanya ini seger banget, dia tuh dingin. Wajib nyoba varian frambozennya nih foodies, donat dengan glazing serta crumbs dari buah raspberry. Buat kamu yang gak mau sekedar manis tapi ada hint rasa asam dan juga segarnya, juara. Pengen cobain donat asin? Nih ada varian sapi asap telur mayu adalah juaranya. Full topping dengan daging smoky yang berasa banget foodies. Mantep banget sih, mau. Ini sesuatu yang berbeda sih kalau foodies pengen cobain ya. Bosen dengan yang manis-manis, misalnya kan boleh beli 6, boleh lah 1 ini beli yang asinnya ya. Ini enak sih. Tekstur dari si donatnya pun masih sama ya foodies dengan varian yang sebelumnya. Tekstur donatnya perfecto, lembut dan sedikit kenyal, diperoleh lewat metode fermentasi setidaknya selama 24 jam. Alhasil sensasi makannya itu effortless, pakai banget. Kelihatannya sih ini ada campuran tehnya juga sih foodies. Tuh ya, makanya jadi ada item-itemnya. Jadi kayaknya adonan dari si donatnya mereka campurin teh di dalamnya. Kolaborasi teh melati dengan lelehan coklat putih yang dibakar. Ternyata bisa jadi sekawin itu loh foodies. Donat-donat unik di sini tuh sukses bikin tokonya laris manis. Udah gitu harganya mulai dari 10.000 aja tuh foodies. Gak heran ya dalam sehari 800 donat ludes terjual. Mantap foodies. Gimana? Mau ikutan antri? Boleh banget dong. Tapi inget nih, tokonya buka mulai dari jam 8:30 pagi ya. Nah, kamu jangan sampai kesiangan. Atau mau just tip ke Nita aja. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, yang ini bukan pastel, bukan juga cireng, tapi pempek pistel khas buatan Wongki Togolo alias orang Palembang asli. Foodies, lagi di empek-empek dan juga tekwan viral di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan. Tapi saya bingung nih, tuh yang antri udah panjang banget tapi bentukannya kayak gini. Kayak cireng isi yang biasa aku jajan di Bandung. Kita langsung tanya ya. Halo, ini Bang Bin ya? Iya betul. Wah, Bang Bin ini konsepnya gimana? Coba lihat ini. Ini memang sekilas bentuknya kayak cireng ya. Aha. Tapi kalau kita asli Palembang ini pempek pistel. Bentukannya mirip cireng, tapi ini pempek Palembang foodies. Definisi sana ada, sini ada, serupa tapi tak sama Nah uniknya lagi, isiannya bukan telur loh foodies,
tapi tumisan pepaya muda. Biarpun jualan cuma gerobakan, tapi varian pempek yang dijual ini juga lengkap loh foodies. Ada pempek kapal selam, adaan, pempek kulit, terus ngomong-ngomong apa lagi nih Den? Tuh, wow. Ada model. Ada model ya kan, kayak saya berarti? Iya betul. Oh iya kan? Tapi beda modelnya. Oh, Kalau beda ini modelnya. makanan, Ini kalau makanan kakak ya. Model fashion. Ini yang kapal selam ya kan, yang gede-gede banget isi telur. Kemudian ini ada model mirip adaan juga sebenarnya ya. Iya betul. Kalau kuah cukonya tuh apa aja sih ininya? Ada Untuk cuko. kita ada dari gula aren kayak. Aha. Dengar-dengarnya katanya didatangkan langsung dari Iya betul. Sumsel gitu ya. Sumatera Selatan. Oke. Untuk mendapat rasa yang ciri khas. Ciri khas alias berbeza ya. Iya. Infonya sih gula aren itu bisa punya cita rasa yang berbeda tergantung dari tanah tempat pohon arennya tumbuh foodies. Makanya supaya cita rasa khasnya itu sama kayak yang di Palembang, sampai bela-belain dong pesen gula aren jauh-jauh. Wah, istimewa nggak tuh? Oke deh, aneka pempek plus taekwannya udah ready nih foodies. Langsung aja yuk kita eksekusi. Oke, ini dia nih foodies. Pistel ya kan, bukan pastel dan juga bukan cireng. Ini bentukannya aja nih kayak gini nih. Ini nih foodies pempek yang bentuknya mirip cireng. Terlihat kalau tumis pepayanya tuh nggak yang mateng banget, lebih ke krenyes-krenyes gitu ya. Jadi udah ditumis, udah dikasih bumbu, baru kemudian dijadikan isian si pistel ini. Selain isiannya yang beda, adonannya juga beda dari pempek lainnya. Kalau pempek kapal selam itu pakai ikan tenggiri, pempek kulit pakai campuran tenggiri dan juga kakap foodies. Nah, adonan pistel nggak pakai ikan. So, buat yang nggak suka ikan tapi pengen makan pempek, nah bisa pilih pistel ya. Sama lembut, dia mirip sama ini, ya kan? Mirip sama adaan sebenarnya. Cuman kalau adaan tuh memang cenderung kulitnya tuh kering ya. Ikan tenggirinya, menurut aku ini benar-benar berasa banget. Dicampur lagi dengan kuning telur, tuh. Kuning telurnya juga bukan kaleng-kaleng, terlihat banyak banget. Selain pempeknya yang enak, kunciannya ada di kuahnya. Kalau udah bawang Palembang yang jualan, jaminan, ya kan? Enak banget. Tuh, kayaknya ini uang Palembang semua ya Pak? Ya, Tuh, asli. makanya kita makan di sini langganan. Langganan, karena udah terjamin enak berarti ya. Aduh, mantap Waduh. sekali. 2 hari sekali tuh. Tuh lihat, ada 2 hari sekali foodies. Berarti beneran kan? Aku nggak bohong, nggak peres kalau ini tuh terjamin enak banget. Nah kan udah nggak perlu diraguin lagi sih, ini memang seotentik itu rasa pempek Kak Bin. Orang Palembang aja pada ketagihan makan di sini. Oke deh foodies, kita geser ke taekwannya ya. Serius. Kan yang berasa kalau bisa makan pempek, seledrinya juga menambah cita rasa atau menjadi support system yang menjadikan si Taekwan ini lebih enak lagi. Tapi jujur, meskipun aku nggak terlalu suka pedas ya, pasti campur cabai, campur sambal itu lebih enak. Nah foodies, untuk kuah taekwan ini berbeza dengan kuah cuko. Visual kuahnya sih mirip kuah bakso ya, cuma warnanya kemerahan karena pakai kaldu udang dan juga udang kering. Foodies, kalau pempek model nih yang bikin beda ada pada isiannya. Bukan cuma telur tapi ada campuran tahunya juga. Buat yang penasaran sama harganya, biar kita spill ya. Pempek pistel cuma 4.000 aja, taekwannya 13.000 dan pempek lainnya 15 ribuan only. Wah, buat pempek seotentik ini sih receh banget foodies. Silakan datang sesuai budget ya kan. Tuh, kalau misalnya budgetnya habis gajian nih agak-agak tebel dikit boleh lah. Pesan semuanya. Cuma kalau misalnya akhir bulan foodies ya,
Boleh, pesanan paling murah juga oke, karena rasanya bener-bener enak banget. Ini dia definisi yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Enak banget. Kalau saya inget-inget, di Indonesia ada makanan kayak gini, namanya perkedel. Kayaknya sih ada cheese-nya gitu. Asli, ini enak banget. Foodies, makin malam kota Istanbul Turki ini makin rame, makin meriah foodies. Tadi saya dari Masjid Fatih foodies. Di sana selain masjid megah banget, ada makamnya Muhammad Al-Fatih, salah satu pejuang Islam yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini di samping Masjid Fatih ini banyak tempat makan yang rame banget, enak-enak kebeneran. Di samping saya ini ada namanya restoran Tosca. Namanya restoran Tosca, tapi warnanya hitam. Bingung kan? Daripada bingung mikirin kenapa namanya Tosca, mending kita ikut si Adeo aja nih foodies ke lantai 2 buat cobain menu spesialnya si Tosca restoran ini. Skuy! Foodies, kalau dari aromanya ini wangi banget, enak banget, bikin lapar foodies. Ini saya pesen 3 menu. Ini yang pertama nih falafel, terus yang kedua nih tavuk çorbası, sama ini etli lawas. Falafel ini perpaduan antara donat, nugget, dan perkedel foodies. Bentuknya tuh bulat pipih berlubang kayak donat dan teksturnya crispy serta beruntusan kayak nugget. Terus rasanya tuh katanya sih kayak perkedel. Wah, kayak mana tuh konsepnya? Bener nggak sih Dok kayak gitu? Ini enak banget, gurih, asin. Kalau saya inget-inget, di Indonesia ada makanan kayak gini, namanya perkedel. Kalau bentuk dan rasanya mirip perkedel, tapi untuk bahan dasarnya tuh kayak sangat amat berbeza ya foodies. Kalau perkedel dari kentang, nah kalau si falafel ini bahannya terbuat dari kacang Arab atau chickpea. Ini yang dihaluskan ya foodies, terus dikasih berbagai macam bumbu serta rempah khas Timur Tengah. Cobain kita cocol pakai bumbunya, sausnya. Ini sausnya dia putih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Asin sama asam, kayak yogurt, perpaduan yogurt sama tepung kali ya. Rasanya buat saya aneh. Kalau ini makannya pakai sambal, ini lebih sempurna lagi, lebih enak asli. By the way, bentuk falafel di Turki ternyata berbeda ya sama di Iran. Kalau di Iran bentuknya bulat kayak perkedel, nah kalau di Turki ini falafel bentukannya kayak donat begini nih foodies. Ini namanya tavuk çorbası foodies. Dia kayak cream soup kayak gitu, tuh warnanya putih. Tapi di dalamnya ada potongan ayam gitu. Nah, kayaknya sih ada cheese-nya gitu. Tuh, kita cobain foodies ya. Kebayang sih foodies, rasa cream soup aja kayak udah gurih, apalagi ditambahin keju lumer yang melimpah ruah begitu. Beuh, pasti nikmat banget ya kan Del? Bagi dong. Asli, ini enak banget. Ini cream soup, ada kejunya, terus ada ayamnya, ini ayamnya gede-gede banget, rasanya gurih banget, udah sini enak banget asli. By the way, tavuk çorbası ini adalah sup ayam khas Turki yang terbuat dari daging ayam suwir, kaldu ayam, pasta orzo yang diracik dengan berbagai macam rempah khas dari Turki. Pantas aja rasanya segurih itu ya Deo, ternyata kaldu ayamnya itu tuh yang bikin rasanya lazis abis foodies. Oke, kita cobain yuk menu selanjutnya nih foodies. Ini namanya hummus. Ini krimnya gurih, asin gurih. Krimnya ini dari tepung kacang. Saya mau cobain dicampur sama si daging cincangnya ini. Ini enak. Cuman karena saya nunggunya kelamaan, gak dimakan-makan, terus kondisi di sini tuh lagi dingin banget. So, kan ini ada minyaknya ya foodies ya. Minyaknya jadi agak kental kayak gitu. Kalau penyajiannya pas lagi hangat langsung dimakan, ini sempurna, enak banget foodies.
Hummus itu makanan khas dari Timur Tengah yang terbuat dari kacang Arab yang digiling menyerupai bubur dan biasanya dibumbui lagi dengan minyak zaitun serta air lemon, bawang putih, dan garam. Karena orang Turki tuh basicnya suka banget sama yang berbau zaitun, tekstur creamy sama cita rasa ekstra yang dikasih sama minyak zaitun itu yang dicari banget foodies. Terus saksikan makan receh, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Kan kalau banyak yang mampir tuh setiap pagi. Bahan utamanya simple aja foodies, tepung beras, kelapa, dan juga sedikit garam. Masaknya di atas tungku tanah liat ya, jadi ada aroma asap-asap tradisionalnya. Ini tinggal dicongkel ya. Ya, dicongkel. Ini gimana nyongkelnya? Melihat aja aku susah, lihat mataku berair. Tuh kan Bu, penyok-penyok. Bu, nyerah. Coba. Walah, Ihsan sampai nyerah nih bantuin masak, soalnya asapnya udah ngebulpol. Emang harus yang udah terbiasa ya yang bisa masak di sini nih foodies. Ini dia foodies, moment of truth ya kan. Sekarang kita cobain ya Bu, izin cobain ya Bu. Ini kita cobain dari yang original dulu foodies ya. Dalamnya itu kayak masih moist dan luarnya ini garing banget sih foodies. Tapi kita cobain dulu. Ini kalau yang original memang benar. Rasa yang muncul itu dominan kelapa dan ditambah karena memang dibakarnya pakai kayu bakar ya. Jadi memang ada smoky-smokinya gitu foodies. Dan ini tekstur bawahnya tuh garing. Atasnya itu kayak garing tapi nggak terlalu garing kayak yang di bawah ini. Karena yang di bawah ini tuh kayak crunchy gitu. Sedangkan dalamnya masih tetap moist foodies. Foodies kalau nggak biasa masak surabi bisa jadi failed banget loh. Iya, ada yang dalamnya keras, luarnya kegosongan. Makanya harus pas banget nih tingkat kematangannya biar teksturnya lembut di dalam tapi crispy tipis tuh di luarnya. Originalnya aja nih udah gurih dan wangi banget foodies. Apalagi kalau pakai topping, makin lazis. Nah kalau surabi oncom, dia tuh dibikin dari oncom hasil fermentasi ampas tahu yang dibumbuin sama cabai, bawang putih, dan juga sedikit garam. Jadi aromanya wangi khas gitu loh foodies. Oncomnya gurih enak gitu dan ada kayak sensasi asam-asam sedikit gitu tapi bikin enak, dia bikin dia tuh makin sedep gitu loh. Ini kayak isiannya combro nggak sih? Oncom di jeruk, bener ya Bu ya? Mirip-mirip sih. Kalau ngerasain si oncomnya ini dia rasa yang keluar di mulut itu kayak combro gitu. Jadi bener-bener oncomnya ini bikin dia itu makin kaya rasanya dari serabinya ini. Ternyata nyambung ya. Iya dong foodies, buat yang gak terlalu suka manis nih dan pengen coba versi gurihnya langsung aja cus melipir ke surabi pekolan ini. Harganya itu loh yang bikin kaget banget. Masa tau gak? Cuma 2.000 aja buat varian original. Dan kalau pakai topping cuma 6 ribuan. Wah, semurca itu gak sih? Pantes aja ya banyak yang ngantri dan rela datang pagi-pagi buat nikmatin surabi yang endel ini. Oh iya, buat varian telur ini foodies, kamu bisa request ya mau telur aja atau telur plus oncom dan dikasih irisan daun bawang. Sesuaiin selera foodies aja. Kalau Ihsan sih pilih yang oncomnya juga tuh foodies, biar makin kaya rasa dan nikmat gitu. Wow.
Ini definisi rasanya ya. Ini kayaknya bener-bener deh kayak pancake ya, kayak pancake gitu, foodies, dicampur dengan paduan telur dadar. Jadi ini aroma telurnya itu keluar, rasa telur dadarnya ini juga nyatu banget nih sama surabinya ini. Aku pikir nggak bakalan nyambung, aneh gitu. Tapi ternyata nggak, foodies. Ini malah nyambung banget. Nggak lupa nih buat pecinta pedas, di sini juga udah disediain sambal yang bisa bikin doer deh pokoknya. Ini definisi mau lagi sih. Anyway, kalau mau kesini jangan kesiangan ya, soalnya surabi pengkolan ini buka dari jam 5 pagi dan di jam 10 itu biasanya udah tutup, keborong sama teteh-teteh yang abis jogging tuh foodies. Makanya cius buruan datang ke surabi pengkolan yang ada di Desa Baginda di Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Makan receh, bener receh, tapi rasa gak recehan. Lagi bu.